tentu kita menghormati pendapat para tokoh-tokoh partai politik terkait tentang posisi politik PDI Perjuangan. Yang kedua, kalau berbicara tentang kerjasama politik di Pilpres 2024 yang akan datang, PDI Perjuangan siap dengan semua skema yang menurut bahasa Kang Gunggun tadi itu adalah the best option atau the best alternative. Kita punya opsi maju sendiri. Kita juga punya opsi bekerja sama dengan blok kerjasama partai politik yang ada, misalnya dengan KIR atau dengan KIB, atau kita juga siap kerjasama dengan apa yang disebut dengan kerjasama politik besar. Pilpres sendiri juga masih memiliki 3 kemungkinan skenario. Ada skenario 4 pasangan calon, artinya PDI Perjuangan mengusung pasangan calon sendiri dan Nasdem, Demokrat, PKS juga berhasil mengusung pasangan calon sendiri. Kemudian KIR mengusung pasangan calon sendiri, begitu juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kemungkinan 4 pasangan calon. Bisa juga menjadi 3 pasangan calon, atau 2 pasangan calon, atau bahkan 1 pasangan calon. Nah, semua kemungkinan-kemungkinan politik itu selalu kami monitor dan antisipasi. Tetapi yang pasti kalau berdasarkan pilpres-pilpres yang sudah terjadi di era demokrasi, saya lebih suka menyebutnya Kang Gunggun ini demokrasi liberal sebenarnya. Nah, sejak era reformasi ini, pemilu presiden pertama serentak, maksudnya pemilu presiden secara langsung sejak 2024, PDI Perjuangan membuktikan selalu bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Termasuk juga ketika 2019 yang telah berlangsung di periode yang kemarin. Artinya genetik PDI Perjuangan itu genetik gotong royong gitu. Ya. Tetapi kemungkinan kerjasama gotong royong itu harus diletakkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kita sepakati bersama. Misalkan begini, tadi sudah saya katakan di awal, kita kurang sependapat menggunakan istilah koalisi dalam kerjasama politik ini karena itu lebih dimungkinkan dalam sistem demokrasi parlementer. Karena yang kita anut adalah sistem presidensial. Nah, pemilu kita sendiri ini, pemilu presiden itu punya 2 tahapan. Tahapan pertama adalah kerjasama politik pilpres. Ya, kerjasama politik pilpres ini semua partai politik terbuka. Di Undang-Undang Dasar Pasal 6A ayat 2 mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi dia bisa single partai politik yang dapat mengundi pasangan usung pasangan calon sendiri seperti PDI Perjuangan, atau jika tidak dapat mengundi sendiri dia harus bergabung. Nah, bicara pasal 6 ayat 2 ini adalah bicara pilpres. Gitu. Maka ketika pasangan calon yang sudah diusung itu menang dalam pemilu presiden itu, ketika menyusun kabinetnya berlakulah sistem presidensial, di mana sang presiden terpilihlah yang memegang hak prerogatif, bukan dibahas, disepakati dan diikat dalam kerjasama pilpres. Ini 2 hal yang berbeda. Nah, dalam perspektif itu, PDI Perjuangan menginginkan sistem-sistem bernegara kita, termasuk sistem presidensial, ini juga harus kita terapkan sejak mulai pilpres itu sendiri. Yang kedua, Mas Rianto, PDI Perjuangan tidak terlalu ikut di dalam dinamika politik blok antar kerjasama partai politik, bukan berarti kami diam saja. Yang sedang kami lakukan saat ini adalah bagaimana menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang telah menjadi legasinya Presiden Joko Widodo. Terutama ketika kita melihat proyek nasional pembangunan ibu kota IKN itu masih harus berproses dan mengejar deadline waktu dan berpotensi untuk dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. PDI Perjuangan concern untuk menyiapkan konsepsi-konsepsi dan bahan-bahan dalam rangka kelanjutan pembangunan nasional ke depannya. Saya kira kita sama-sama mengetahui, saya sebagai Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, oleh Ibu Mega ditugaskan untuk melakukan amandemen secara terbatas Undang-Undang Dasar kita untuk menambah wewenang MPR, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Tapi sampai sekarang karena banyak terjadi noise, ya, antara lain ingin ada pasal penambahan masa jabatan periode presiden, karena ada penundaan pemilu sampai akhirnya Ibu Mega menginstruksikan kepada saya untuk menarik diri
dari rencana amandemen pada periode ini sekalipun untuk menghadirkan pasal wewenang MPR untuk menetapkan GBHN karena terlalu banyak noise dan bisa membuka kotak Pandora. Oleh karena itu salah satu caranya agar pembangunan Pak Jokowi berkesinambungan, maka pemerintahan terpilih yang akan datang harus menjadi kepastian kesinambungan pembangunan itu sedang kami susun program calon presiden ke depan itu, Mas Dianto.